Saudaraku, kesempatan pergi ke Tondano, saya ke Danau Tondano. Wah, di danau ini ada ciri khasnya, yaitu ada sejenis ikan namanya nike. Sepertinya tidak ada di tempat lain dan hanya ditemukan di sini. Dibikin peyek, dibikin seperti bakwan. Wah, rasanya nikmat. Sepertinya saya belum pernah merasakan nike dimasak dengan santan ya, dibubuk santan. Mungkin suatu saat ketika ke sana saya bisa mengusulkan demikian, sehingga saya bisa merasakan bagaimana kalau nike di sayur santan. Wah, luar biasa. Tapi ketika saya melihat danau dan kemudian memandang jauh-jauh, mengingatkan saya ketika pernah pergi Danau Galilea. Wah, ada ikan khusus di sana ya, dinamakan ikan Simon atau ikan Petrus. Ya, rasanya nikmat, tapi ketika saya lihat kok sepertinya sejenis ikan mujair. Nah, di tempat ini saya menikmati secara khusus makan dengan lauk mujair dibakar dengan sambal khusus dan rasanya enak sekali. Wah, sungguh-sungguh enak sekali. Tapi juga ketika saya merenung dan mengingat kembali Danau Galilea, di tempat ini banyak sekali terjadi peristiwa berkenaan dengan pelayanan Yesus. Yaitu ketika Petrus dan teman-teman 2 kali menjala ikan dan tak dapat seekor pun, atas perintah Yesus kemudian mendapatkan begitu banyak ikan, mengawali ketika merekrut mereka jadi murid. Kemudian setelah kebangkitan Yesus, mereka juga melakukan hal yang sama, dan Yesus datang menghampiri dan memerintahkan untuk menebarkan jala, kemudian menangkap sejumlah besar ikan. Dan ini sekaligus juga mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan, kita mestinya memenuhi panggilan, jangan kembali menoleh ke belakang untuk melakukan kembali hal-hal yang lama atau kembali kepada pekerjaan yang lama. Fokus dan berorientasi pada bagaimana tugas tanggung jawab kita memenuhi panggilan itu. Karena itu melalui peristiwa ketika Petrus dan teman-teman kembali menjala ikan, Yesus menegaskan bahwa mereka memang dipilih secara khusus untuk pergi dan menggembalakan kawanan domba Allah yang dipercayakan kepada mereka semuanya. Dan kesanggupan Petrus dan kesetiaannya dengan segala konsekuensi dan siap membayar harga, itulah yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita semuanya. Kita harus memberikan keseluruhan hidup kita sebagaimana kehendaknya, bagi hormat, puji, dan kemuliaan namanya, untuk melaksanakan mandatnya, tugas-tugas pelayanan yang diberikannya kepada kita. Karena itu jangan kembali ke belakang, tetapi arahkan pandangan ke depan bagaimana memenuhi panggilan surgawi. Tuhan Yesus Kristus memberkati.